Yuk, buat teman-teman semua yang baru join, jangan lupa, jangan sampai dia ketinggalan ya teman-teman. Semangatnya jangan lupa dibawa yang ketinggalan di kasur. Semangatnya dibawa. Yang baru bangun cuci muka dulu boleh dong. Yang baru bangun cuci muka dulu. Yang belum sarapan sambil sarapan juga boleh. Yuk, yang belum presensi, yang tadi baru join, silahkan presensi dulu ya teman-teman, ada di room chat. Semangat guys. Yuk, teman-teman yang lain, masih ditunggu untuk join. Jangan lupa teman-temannya diajakin yang milih leadership. Presensinya di mana ya, Kak? Di room chat. Mungkin Kakak Anjalio Mas boleh share lagi. Nah, tuh, sama Kakak Anjalio Mas sudah di-share ya, teman-teman. Ada di room chat.
Tinggal klik aja langsung. Siap, sama-sama. Skui bisa sambil presensi ya yang belum presensi guys. Wah. Oke, karena sudah. Oke teman-teman, mari kita mulai ya teman-teman. Acara pada pagi hari ini ya. Saya buka ya teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya untuk pagi hari ini kita bisa berkumpul pada acara Muslim Youth Academic ya untuk bidang leadership. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk pagi hari ini agenda kita kedatangan pembicara. Oh iya teman-teman, mungkin sebelum saya sampaikan, saya kenalkan pembicaranya. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. Masing-masing ya teman-teman. Membaca Al-Fatihah saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya pembacaan tilawah oleh saudara Anzal Yomas. Kepada saudara Anzal Yomas saya persilahkan untuk waktu dan tempatnya. Cek, bakal suara ya, masuk ya. Ntar akses ya teman-teman ya. Masuk. Cek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza walladhi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم لله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ويكفر عنهم سيئاتهم
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Adira. Oke, terima kasih kepada saudara Hamzah Mas. Semoga bagi yang membaca maupun mendengarkan mendapatkan syafaat Quran di hari akhir nanti. Oke teman-teman, untuk selanjutnya saya di sini mungkin perkenalan dulu ya teman-teman. Tadi sempat perkenalan tapi di awal, tapi waktu teman-teman belum join semua ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adira Taufikur Rahman, biasanya dipanggil Dio dari program studi akuntansi angkatan 2018. Alhamdulillah masih muda di sini. Kemudian saya di sini membacakan peraturan ya teman-teman untuk acara pada pagi hari ini. Pertama, mohon pastikan koneksi internetnya dalam keadaan stabil ya teman-teman. Jadi dipastikan nih teman-teman yang di rumahnya kira-kira kadang sinyalnya labil, kayak perasaan ya yang masih labil-labil, tolong diperhatikan sinyalnya ya. Kemudian untuk yang kedua, aturan selanjutnya peserta dilarang menyebarluaskan ID meeting dan password yang telah diberikan oleh panitia ya. Jadi ini acara yang sudah teman-teman yang ada di grup mungkin atau mungkin sudah mendapatkan password dan ID linknya, tolong jangan disebarluaskan di media sosial. Mungkin yang pengen narsis, siapa tahu ada teman-teman yang pengen narsis di media sosial kan. Nih aku lagi ikut acara ini ya, tolong jangan ya ditahan. Oke, untuk peraturan yang ketiga, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali saat diminta untuk mengaktifkan ya, diminta sama saya ya. Dan untuk teman-teman di sini yang mau dianjurkan untuk menghidupkan kamera sebagai salah satu bentuk menghargai pembicara kita pada pagi hari ini, teman-teman. Itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami peraturannya. Kemudian selanjutnya itu peraturan buat pagi hari ini. Selanjutnya aku akan memberikan info TV pembicara pada pagi hari ini. Oke, pembicara pada pagi hari ini kita kedatangan orang yang sangat spesial. Mungkin tadi sudah saya spill di awal tadi. Mungkin buat beberapa teman-teman yang sudah join di awal tadi sudah saya spill di awal. Oke, untuk pagi hari ini kita akan bersamai oleh pembicara yang bernama Muhammad Ardia Rafiq Al-Ghazali, biasa dipanggil Algo. Kemudian untuk nomor WhatsApp sendiri, ya, untuk nomor WhatsApp sendiri 081325138090. Untuk Instagram itu ada @rafiq_al-ghazali. Untuk Facebook ada Al-Ghazali buka kurung AL tutup kurung. Kemudian untuk ini ya, Mas Algo sendiri mempunyai riwayat atau mungkin riwayat organisasi itu sendiri. Itu ada pernah menjadi koordinator fakultas tutorial PAI Fakultas FBS tahun 2000
2018. Mohon maaf 2016. Kemudian Mas Agus sendiri juga sebagai salah satu penerima beasiswa LPDP, ya, itu beasiswa yang diberikan Kemenkyu. Beasiswa ini mungkin buat teman-teman ya, teman-teman yang tertarik beasiswa. Jadi LPDP itu beasiswa ke luar negeri, ke universitas di luar negeri. Untuk Mas Agus sendiri menerima beasiswa LPDP di Universitas Southampton. Sampai Inggris, teman-teman. Ya, Southampton, siapa yang nggak tahu sih Southampton. Oke, mungkin itu beberapa sedikit CV dari Mas Agun. Nanti mungkin bisa teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, mungkin sesi tanya jawab. Oke. Oh iya, aku mau kasih sedikit informasi ini buat teman-teman tentang agenda kita pada hari ini ya. Jadi untuk agenda teman-teman kan sudah memilih bidang leadership ya, teman. Insya Allah kita bakal ada 4 kali pertemuan. Ada 4 kali pertemuan dimulai dari minggu ini sampai 3 minggu lagi kemudian. Nah, buat teman-teman ada follow up dari kegiatan ini, ada output dari kegiatan ini nanti bakal dijelaskan di acara-acara selanjutnya, tapi dengan syarat minimal teman-teman harus ikut kelas online ini selama 3 kali pertemuan minimal 3 kali pertemuan. Jadi kita ada 4 kali pertemuan, minimal teman-teman ikut 3 kali pertemuan, nanti teman-teman akan ikut kegiatan follow up selanjutnya yang pastinya ya beda dari yang lain. Ada sesuatu yang spesial setelah ini. Oke. Mungkin langsung aja ya teman-teman, supaya kita mempersingkat waktu, mari kita sambut Mas Algo. Apakah Mas Algo sudah ada di room? Cek, halo. Sudah Mas Dio, sudah. Ya, oke. Ya. Langsung aja ya, monggo Mas Algo, saya persilakan buat menyampaikan materi. Oke, apakah suara saya terakses, teman-teman? Terakses, Mas. Lancar. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua di pagi hari ini untuk bisa berkumpul ya dalam agenda yang diadakan oleh teman-teman Leader in You. Dan mudah-mudahan ada banyak sekali hikmah dan juga pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini. Dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Leader in You karena sudah memberikan kesempatan untuk sharing ya. Jadi pagi ini temanya kita sharing aja, dan nanti topik yang akan saya sharingkan itu based on experience ya. Jadi berdasarkan pengalaman, kemudian baik pengalaman saya secara pribadi maupun pengalaman orang yang saya kenal ya, terkait dengan bagaimana cara kita bisa menemukan potensi diri kita, plus passion kita itu seperti apa. Oke, sebelumnya ini berarti teman-teman masih mahasiswa semua ya? Atau adakah yang sudah selesai dari S1-nya? Ada ya, tapi sebagian besar sepertinya mahasiswa semua ya. Oke, ya. Kalau ada yang masih maba juga ya, oke, siap. Kalau masih maba tuh berarti tandanya ibaratkan HP itu baterainya masih full banget ya. Ibaratkan motor tuh bensinnya masih full banget. Jadi jangan sampai disia-siakan. Kalau bensinnya itu penuh, berarti kita boleh berkelana kemanapun ya. Nanti kalau bensinnya habis bisa diisi lagi. Sama seperti HP, kalau misalkan baterainya masih penuh, kita bisa bereksplor ya.
mencari-cari informasi gitu kan. Nah, sekarang teman-teman yang masih muda-muda banget, terutama yang masih pada mahasiswa dan angkatan 2020 ya, dari yang termuda banget, silakan selama di kampus nanti pesan saya itu mengeksplor ya dunia kampus itu seperti apa. Saya sering katakan kepada banyak teman-teman kalau kampus itu seperti kita berada di dalam sebuah laboratorium ya. Jadi kamu tuh boleh mencoba apapun, kamu boleh mencoba menjadi apapun selama masih di kampus. Karena kampus itu sebetulnya bukan kehidupan yang nyata ya. Maksudnya bukan begitu. Tapi bukan kehidupannya sesungguhnya, karena yang sesungguhnya setelah teman-teman keluar dari kampus. Tapi bekal yang teman-teman dapatkan di kampus itu sangat berharga untuk menunjang keberhasilan ketika teman-teman sudah selesai dari kampus. Makanya energi yang digunakan sama teman-teman dari di kampus, silakan dimaksimalkan. Begitu ya. Oke. Apalagi di kampus itu tempat yang bagi saya secara pribadi ya, tempat yang paling pas dan asyik untuk bisa mencari dan mengenali potensi diri kita, plus passion kita. Oke. Sebentar ya, saya share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat, Mas Dio dan kawan-kawan? Ya, sudah Mas. Ya, oke. Nah, ini tema dari panitia ya, temanya sangat menarik banget. Ini kebetulan saya kemarin baru selesai dari persiapan keberangkatan LPDP dan salah satu materi yang saya ingat ya, itu tentang menemukan potensi diri kita gitu. Meskipun temanya tidak literally tentang mencari potensi kita, cuman banyak banget hal-hal yang saya dapatkan dari materi di persiapan LPDP itu tentang bagaimana cara kita sebagai pemuda Indonesia itu bisa menemukan potensi diri kita untuk bisa nantinya bagi Indonesia. Dan kampus itu adalah salah satu tempat yang sering digadang-gadangkan sebagai ini ya, ladang kita untuk bisa menemukan kita itu sebenarnya punya potensi apa sih, kita punya passion apa sih, kita punya kelebihan apa sih, bahkan kita juga bisa menganalisis nih kira-kira kekurangan kita tuh apa sih gitu. Makanya saya senang banget hari ini bisa sharing tentang tema ini ya, who am I ya, siapa aku gitu kan. Insya Allah kita nanti nggak akan berbicara tentang ini ya. Siapa aku, kalau teman-teman yang mengenal Mas Agung mungkin Mas Agung sering nih ngisi-ngisi kayak kajian gitu kan. Nanti insya Allah Mas Agung nggak akan memberikan ayat-ayat gitu ya di hari ini, tapi kita akan berbicara secara general aja ya tentang potensi diri kita gitu kan. Tidak begitu detail potensi diri kita sebagai hamba Allah misalkan ya, dalam konteks kita sebagai seorang muslim gitu kan ya, tapi secara general aja. Who am I? Ini pertanyaan yang sering banget muncul mungkin di kepala kita ya, atau mungkin tanpa sadar ya. Ini kita nggak pernah terfikirkan ada pertanyaan semacam ini, cuma ketika kita ditanya, kamu tuh siapa sih gitu kan, kamu tuh punya potensi apa sih, kadang kita baru mikir gitu kan, aduh iya ya apa gitu kan potensinya. Sama dulu ketika aku masih maba tuh juga termasuk orang yang masih sangat buta gitu ya, buta terhadap potensi diri masa gue tuh sebetulnya apa sih, dan itu dialami oleh banyak teman-teman yang masa gue kenal ya. Dulu masa gue dilahirkan dari Fakultas Bahasa dan Seni UNY, dan masa gue banyak mengenal teman-teman yang ketika maba itu kita masih benar-benar mencari-cari apa sih sebetulnya yang mau kita lakukan gitu kan, kita mau ngapain, kita tuh punya potensi apa, sehingga kesimpulannya adalah cara kita untuk bisa menemukan potensi kita, cara kita untuk bisa menemukan jati diri potensi kita adalah dengan kita mencoba banyak hal. Kita mencoba di banyak tempat, kita belajar di banyak komunitas, kita belajar di banyak organisasi. Dulu Mas Agung diberikan kemudahan tuh untuk bisa join dulu 11 organisasi gitu kan di FBS, plus yang ada di universitas gitu. Join UKM-nya, join BEM-nya, join DPM-nya, join Himanya, join komunitas teater di FBS, join komunitas musik di FBS, dan lain sebagainya. Dan di sana Mas Agung mendapatkan banyak pelajaran. Meskipun pada akhirnya Mas Agung udah ngikuti 11 UKM tuh, tetap aja belum bisa menemukan potensi diri Mas Agung tuh yang mau Mas Agung geluti itu di bidang mana sih gitu. Karena saking banyaknya tempat yang kita geluti pada saat itu jadi semakin bingung gitu kan.
Jadi lebih banyak lagi potensi yang keluar ternyata, sehingga kita bingung kita mau fokus di mana gitu kan. Nah, itu jadi apa ya, satu-satunya cara gitu kan, salah satu cara kita untuk bisa mengenali potensi diri kita adalah dengan masuk ke ruang-ruang kita untuk belajar gitu. Nah, sebetulnya apa sih Mas Agu pentingnya kita bisa mengetahui nih potensi diri kita? Yang pertama yang jelas itu akan mempermudah kita untuk bisa mengelola hidup kita. Karena kalau orang yang dia sudah bisa melihat potensinya apa, akan mudah tuh dia menentukan besok langkahnya akan seperti apa. Misalkan nih, tapi ini butuh waktu yang panjang ya. Mas Agu tuh bisa menemukan potensi diri yang fokus untuk Mas Agu geluti, Mas Agu tekuni, itu setelah Mas Agu lulus sebetulnya gitu kan. Jadi ketika 4 tahun gitu kan, 4 tahunan di kampus tuh kayak masih apa ya, masih benar-benar mencari gitu kan. Tapi ketika lulus itu kan berhadapan dengan masyarakat luar, berhadapan dengan fakta bahwa Mas Agu tuh harus survive di masyarakat gitu kan. Pada akhirnya Mas Agu mesti apa namanya pelan-pelan nih ngikuti gitu kan hidup Mas Agu gitu kan. Mesti pelan-pelan harus bisa menemukan passion Mas Agu tuh di mana, sampai akhirnya baru ketemu passion fokusnya di mana gitu kan. Menjadi tutor bahasa Inggris salah satunya gitu kan. Nah, itu benar-benar membantu Mas Agu, mempermudah Mas Agu untuk bisa mengelola hidup Mas Agu pada saat itu. Dan ini terjadi juga di teman-teman Mas Agu ya. Dan sometimes potensi yang kita temukan tuh kadang mungkin nggak sesuai dengan jurusan yang kita ambil ketika di S1 gitu kan. Mas Agu tuh punya teman-teman yang sama jurusan nih, pendidikan bahasa Inggris dari FBS ya, tapi mereka karirnya bukan di bahasa Inggris gitu kan. Karirnya malah masuk ke dunia psikologi ada, masuk ke dunia bisnis juga ada gitu kan. Bahkan lebih banyak dari teman-teman Mas Agu yang mereka masuknya ke dunia bisnis gitu kan. Dan sekarang udah lupa gitu kalau ditanya materi bahasa Inggris yang pernah kita pelajari apa gitu kan. Mas Agu mungkin termasuk orang yang beruntung gitu kan, karena memang suka bahasa Inggris, jadi sekarang karirnya larinya ke bahasa Inggris terus gitu kan. Tapi bukan berarti Mas Agu mengatakan teman-teman Mas Agu tidak beruntung ya, mereka lebih beruntung gitu kan, karena mereka bisa membuka peluang potensi yang jauh lebih besar ternyata gitu kan di luar bidang bahasa Inggris. Jadi pentingnya kita bisa mengenal diri kita, itu akan membantu kita untuk mengelola hidup kita di masa yang akan datang. Yang kedua, perjalanan pendidikan dan perjalanan karir kita. Jadi ini normatif ya, ini normatif kalau orang yang dia sudah bisa melihat dia punya potensi apa, dia bisa melihat jati dirinya seperti apa, dia punya talenta apa, dia punya kekuatan apa, dia punya kelebihan apa, biasanya akan mudah bagi dia untuk menentukan nih kelanjutan pendidikannya seperti apa gitu kan. Mas Teguh punya salah satu teman yang beliau ketika di S1 passionnya memang di bahasa Inggris nih. Tapi setelah beliau beraktivitas di S1, ngikuti banyak organisasi, ternyata beliau menemukan passion baru gitu kan. Passionnya apa? Beliau tuh suka perhatian dengan orang lain, beliau tuh suka membantu orang lain, beliau tuh suka melihat karakter-karakter orang lain, beliau tuh suka kayak membaca-baca buku tentang apa ya, self development, beliau suka membaca buku-buku tentang bagaimana mempelajari tentang karakter orang, sehingga dalam konteks pendidikan beliau ketika melanjutkan pendidikan di S2, beliau nggak ngambil bahasa Inggris lagi, beliau nggak ngambil pendidikan, tapi yang beliau ambil apa? Tentang orang tuh, psikologi gitu kan. And that's fine gitu kan. Jadi nanti akan kita bahas di belakang ya. Saya akan menyatakan satu konsep yang mungkin agak berbeda dengan orang-orang pada umum. Jadi kira-kira begitu, itu pentingnya kita bisa mengenali potensi diri kita. Yang terakhir, puncaknya adalah kalau kita bisa mengenali potensi diri kita, kita akan pelan-pelan bisa belajar menjadi lebih baik kayak gitu kan. Tapi ingat, potensi yang perlu kita kenali dari diri kita potensi yang positif ya, jangan potensi yang negatif gitu kan. Harus potensi yang positif. Potensi positif itu dalam kacamata saya secara pribadi itu potensi yang bisa membuat kita itu punya kontribusi membantu sesama gitu kan, membantu orang lain kira-kira gitu. Nanti akan kita bahas lebih dalam di belakang. Jadi itu ya, itu based on experience yang saya pahami gitu kan, setelah memahami potensi diri kita ya tadi itu. Lebih mudah untuk bisa mengelola hidup kita, lebih memudahkan kita pada bab perjalanan pendidikan kita, perjalanan karir kita juga, dan intinya adalah kita bisa berubah menjadi lebih baik perlahan. Cara kita untuk bisa mengenali diri kita atau mengenali potensi diri kita. Nah, ini beberapa cara yang saya dapatkan ya dari beberapa buku dan website yang saya baca, dan juga yang saya kombinasikan dengan pengalaman pribadi. Yang pertama,
cara terbaiknya adalah biasanya kita mesti menganalisis nih kelebihan dan kekurangan diri kita itu apa sih. Kita punya kelebihan apa, kita kekurangannya apa. Misalkan Mas Agus secara pribadi nih, Mas Agus tuh kekurangan sama kelebihan tuh bisa macam-macam ya, bisa secara mental, bisa secara fisik, bisa secara ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Nah, Mas Agus misalkan nih, memberikan contoh, Mas Agus tuh punya kekurangan pada bab fisik ya. Jadi Mas Agus tuh punya penyakit asma. Dan dulu ketika di S1, Mas Agus tuh berkumpul dengan bersahabat karib dengan orang-orang yang hobinya tuh naik gunung atau naik ke puncak gunung ya. Dan itu kan Mas Agus tuh punya penyakit asma yang akut dan bahaya kalau misalkan Mas Agus tuh harus naik gunung gitu kan. Sehingga gue punya keinginan buat naik gunung gitu kan sama teman-teman, pengalamannya seperti apa sih ada di atas gunung gitu kan. Tapi saya nggak akan bisa melakukan itu karena Mas Agus sadar secara pribadi ya realitasnya bahwa Mas Agus nggak mungkin bisa sampai gitu kan karena Mas Agus punya kekurangan itu. Itu salah satu contohnya. Kalau kita bisa mengetahui kekurangan kita akan bisa mudah menata tuh kira-kira dalam hidup itu ngapain sih, apa yang perlu kita lakukan. Berarti kan Mas Agus harus melakukan hal-hal yang tidak membuat Mas Agus itu bisa kambuh nih asmanya. Kayak gitu ya. Itu contoh yang sangat simpel gitu kan. Dan kelebihan juga begitu. Kita mesti bisa menganalisis nih kelebihan kita tuh apa sih. Mas Adira nih kelebihannya apa sih gitu kan. Misalkan kelebihannya Mas Adira itu adalah public speaking nih. Jadi moderator, jadi MC gitu kan. Jadi apa misalkan ya bab sifatnya tadi ya public speaking itu bisa dikembangkan tuh bab begitu. Itu ya. Kita mesti paham dan mengetahui kelebihan kita dan kekurangan kita apa. Itu penting banget. Jangan sampai kita selama di kampus nanti, terutama yang maba nih 4 tahun di kampus itu masih belum bisa menganalisis kira-kira kurang sama lebihnya itu apa. Gitu. Yang berikutnya kalau kita udah bisa nih menganalisis lebihnya kita apa, kurangnya kita apa, kita akan bisa membuat planning atau perencanaan kehidupan kita. Kita termasuk orang yang cukup straightforward ya. Artinya semua itu di planning. Jadi kayak strict banget gitu kan. Karena kita mengenal ya ada beberapa teman-teman kita kayak mereka tuh nggak suka memplanning gitu kan. Tapi kalau Mas Agus termasuk orang yang suka memplanning. Jadi kayak nulis gitu kan targetannya apa, tahun depan tuh mau ngapain gitu kan, 2 tahun lagi tuh mau ngapain tuh sudah tertulis dalam buku diary gitu kan. Jadi Mas Agus cowok tapi punya diary gitu kan. But that's okay gitu kan. Dia punya buku catatan. Tapi mungkin ada banyak teman-teman di luar sana yang mereka nggak suka nulis diary, tapi mereka punya plan gitu kan di kepala mereka. Entah caranya seperti apa, mau ditulis mau enggak, tapi yang pasti Mas Ugo pengen kita belajar untuk membuat sebuah plan. Tapi catatannya adalah pertama kita mesti menganalisis dulu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, supaya kita bisa membuat perencanaan hidup kita ke depannya bagaimana. Gitu. Terus yang berikutnya, mengetahui value atau nilai. Jadi kalau kita tadi udah bisa paham nih kelebihan kita apa, kurangnya kita apa, sekarang yang perlu kita cari adalah value. Nilai positif apa yang ada dalam kelebihan kita gitu kan. Kalau Mas Anggu tuh kalau membahas value itu selalu value utama yang Mas Anggu tekankan adalah kebermanfaatan bagi orang lain gitu kan. Jadi kita mesti bisa melihat di jangka pendek maupun jangka panjang dari kelebihan kita itu bisa nggak sih untuk bisa punya manfaat bagi orang lain gitu kan. Jadi mesti melihat value-value yang sifatnya positif begitu. Yang berikutnya adalah mengetahui tujuan. Jadi kalau kita bisa merancang tujuan hidup kita ke depannya mau seperti apa, lama-kelamaan kita akan bisa mudah juga mengenali potensi diri kita, akan semakin keluar tuh potensi-potensi yang dulunya tersembunyi gitu kan, karena kita udah paham nih kita mesti menuju ke tujuan A gitu kan, sehingga jalan dari sini untuk menuju ke A itu akan menuntun kita pelan-pelan untuk bisa mengeluarkan potensi-potensi yang kita miliki. Dulu Mas Agus tuh nggak pernah berpikir bakal jadi pembicara gitu kan, ngisi di mana, ngisi di sana, ngisi di sini gitu kan, di forum apa, kajian apa, training apa gitu, nggak pernah punya pikiran begitu. Tapi Mas Agus fokus, pokoknya besok aku pengen mengembangkan potensi pada public speaking kayak gitu ya. Tapi Mas Ong nggak pernah punya pikiran gitu kan bakal dikasih kesempatan buat berlatih ngomong di depan orang, ngisi di mana gitu, nggak pernah gitu kan. Tapi Mas Ong punya tujuan gitu kan, sehingga tujuan yang ingin Mas Ong capai itu ketika masuk di jalan dari sini untuk mencapai tujuan itu, ternyata Tuhan tuh memberikan banyak pintu gitu kan buat Mas Ong belajar buat mengembangkan potensi-potensi diri Mas Ong yang ternyata masih tersembunyi pada saat itu gitu kan, sehingga keluarlah lama-lama gitu kan. Dan potensi public speaking contohnya ya, public speaking itu bukan hanya kita berbicara masalah kita ngomong gitu kan, tapi ada tekniknya gitu kan. Tapi jadi begitu Mas Agus menjalankan kehidupan Mas Agus sebagai seorang public speaker perlahan-lahan gitu kan untuk menuju yang tadi itu, tujuan tadi itu,
terbuka semua tuh pintu-pintu potensi yang selama ini mungkin tersembunyi gitu kan. Oke, yang berikutnya adalah cara kita mengenal diri kita dengan kita mengetahui tantangan yang akan kita hadapi. Ini penting juga gitu kan. Mas aku termasuk orang yang suka berintuisi gitu ya. Maksudnya suka menerka-nerka. Kira-kira tantangan di masa yang akan datang buat masa gue hadapi itu apa sih gitu kan. Jadi masa gue pernah diskusi dengan teman-teman ya. Ternyata kita punya kesepakatan yang sama bahwa penting bagi kita untuk mengetahui challenge yang akan kita hadapi di masa yang akan datang dalam bidang kita masing-masing. Entah kamu besok punya tujuan untuk menjadi dosen, punya tujuan menjadi guru, punya tujuan menjadi apa, kamu punya tujuan menjadi bisnismen, kamu mesti mempelajari dari sekarang tuh orang-orang yang sudah jadi bisnismen hebat, mereka punya challenge apa sih di masa yang akan datang gitu kan. Sehingga kamu punya persiapan yang sangat matang untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Misalkan gini, di tahun 2019 lalu nih, 2018 lalu ya, Mas aku punya perencanaan nih buat pokoknya aku pingin lanjut kuliah deh gitu kan, S2 gitu kan, targetnya di luar negeri. Kira-kira gimana caranya gitu kan. Terus muncul ya banyak pintu-pintu tuh kayak ada informasi beasiswa, ada Chevening Scholarship, ada AAS gitu kan, ada apalagi ya beasiswa ke Taiwan, beasiswa kemana ke Jepang dan sebagainya itu muncul gitu kan. Terus ada juga LPDP. Itu Mas aku coba semua tuh dari tahun 2017 sampai 2018 gitu kan. Dan cara Mas Ago untuk bisa mengenal potensinya Mas Ago pada bab mencari beasiswa itu, Mas Ago butuh ngobrol sama orang-orang yang sudah berpengalaman gitu, sehingga Mas Ago bisa lebih siap untuk menghadapi challenge-nya. Dan ternyata challenge-nya sebagai seorang pemburu beasiswa itu adalah satu yang pertama. Challenge-nya adalah siap-siap ditolak. Siap-siap mendapat email kabar bahwa kamu tuh ditolak gitu kan. Dan Mas Agu termasuk orang yang sebetulnya perjalanan Mas Agu mencari beasiswa tuh juga banyak penolakan gitu kan. Kayak pertama Mas Agu daftar Chevening itu ditolak di tahun 2017. 2018 Mas Agu daftar lagi Chevening masih ditolak juga gitu kan. Terus coba daftar AS masih ditolak juga gitu kan. Daftar beasiswa ke Taiwan gitu kan ditolak juga, semuanya rata-rata sampai pada tahap wawancara gitu kan. Belum pernah ada pikiran pada saat itu buat daftar LPDP itu gimana gitu kan. Karena pikiran Mas Agu pada saat itu ya pokoknya kalau mau beasiswa ke luar negeri berarti harus beasiswa dari luar negeri gitu kan. Tapi akhirnya Mas Agu mulai baca-baca tentang LPDP gitu kan. Ternyata mulai bergengsi ya LPDP pada tahun-tahun itu. Ya Mas Agu coba gitu kan. Diskusi dengan teman-teman yang sudah pernah dapat LPDP gitu kan. Challenge-nya sama yang mereka katakan. Challenge-nya, tantangannya adalah kamu siap-siap untuk ditolak kayak gitu kan. Siap-siap untuk nggak lolos gitu kan. Dan benar di tahun 2018 pertama kali Mas Agu daftar LPDP itu ditolak gitu kan. Nggak lolos Mas Agu gitu kan. Sehingga itu menjadi apa ya, jadi masa-masa gue ini adalah kita jadi punya kesiapan gitu kan, karena kita melihat challenge yang akan kita hadapi apa, kita jadi bisa mengenal nih kekuatan kita tuh apa untuk menghadapi challenge tersebut. Nah ini bisa berlaku pada bidang apapun ya, pada tujuan hidup apapun yang teman-teman miliki. Kira-kira begitu. Oke, nah teman-teman semua, itu tadi tentang ini ya, tentang mengenal potensi diri kita. Nah, kalau kita berbicara tentang potensi diri kita tuh, kita juga akan jauh-jauh berbicara tentang karakter diri kita seperti apa ya, ciri khas kita seperti apa gitu kan. Dan ada banyak banget ciri-ciri khas orang yang sekarang berlaku dan digunakan oleh banyak orang sebagai cara untuk mengidentifikasikan dirinya itu seperti apa karakternya gitu kan, supaya bisa mempermudah juga mengenal diri dia seperti apa, mulai dari sikapnya, mulai dari perilakunya gitu kan. Jadi ada banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan ya untuk bisa mengenal diri kita. Apakah kita termasuk orang yang punya perilaku A, punya perilaku B, punya sikap A, punya sikap B gitu kan. Dan salah satunya 4 ciri khas tipikal orang yang ini sering banget ditemui, dan ini memang sudah ini ya banyak diakui oleh para psikolog juga gitu kan. Termasuk yang acceptable lah ya, bisa diterima gitu kan. Dari tesnya kemudian kita bisa keluar nih ciri-ciri kita tuh seperti apa sih, kita termasuk bagian orang yang seperti apa. Pertama mungkin teman-teman sudah banyak mengenal ya. Nah ini juga nggak apa-apa kalau teman-teman pengen nanti bisa buka websitenya, dicari-cari tesnya gimana gitu kan, supaya bisa mengetahui kita termasuk orang yang seperti apa sih. Ini juga bisa membantu kita untuk mengenal potensi diri kita. Yang pertama ada sanguinis nih, ini ada 4 ya, mungkin beberapa sudah ada yang tahu. Nah, ada orang yang bertipikal sanguinis gitu kan. Kalau kita lihat dari gambarnya ya kira-kira sanguinis begitu ya, orangnya ceria gitu kan.
suka bersenang-senang, mudah bergaul dengan orang lain, punya energi yang besar, punya punya semangat jiwa yang tinggi gitu kan. Cenderung dia sifatnya ekstrovert gitu kan, terbuka dengan orang lain, proaktif banget, orangnya optimis, ekspresif gitu. Saya punya teman yang seperti itu gitu kan. Jadi hampir kita tuh nggak pernah ketemu dia punya momen kayak sedih gitu. Mungkin ya nggak tahu ya, mungkin dia menyembunyikan itu. Cuman ketika kita punya forum-forum bersama gitu kan, dan karena kita sahabat dekat, jadi kita hampir 24 jam itu selalu bertemu gitu kan, dan saya nggak pernah lihat dia punya momen kayak dia sedih atau apa gitu atau gimana. Tapi mungkin biasanya memang karakter atau potensi orang-orang sanguinis ini mereka pandai menyembunyikan kesedihan ya, dan di-cover oleh kebahagiaan mereka gitu kan, ditunjukkan kepada orang lain. Nah, ini salah satu ciri yang pertama ya orang-orang sanguinis gitu kan. Nanti bisa teman-teman cari sendiri ya. Ini saya dapatkan dari salah satu website yang cukup kompatibel, itu namanya Sehatku ya. Ini bisa teman-teman cek di situ. Yang kedua ada orang melankolis nih. Ini orang-orang yang nggak suka keramaian, yang dia lebih cenderung bisa menemukan kekuatan ketika dia introvert gitu kan. Ketika dia sendiri dia bisa menemukan kekuatan gitu. Tapi ketika rame-rame dia akan cenderung menurun gitu kan kekuatannya. Tapi ketika dia punya kesempatan buat menyendiri, dia nulis, dia apa, itu kekuatannya dia ada di situ. Termasuk orang-orang yang taat dengan aturan gitu kan, rapi banget, disiplin banget orangnya gitu kan, tepat waktu dan lain sebagainya. Ini orang-orang melankolis seperti ini nih. Dan tertutup dengan kehidupan dia dari orang lain ya. Jadi dia nggak mudah bercerita dengan orang lain kecuali dengan orang-orang dekat yang dia miliki, sahabat-sahabat dekatnya. Oke, yang berikutnya kita punya orang pragmatis ya. Orang yang kalem, tenang gitu kan, tapi tidak sekalem orang-orang melankolis gitu kan. Hanya orang-orang yang biasanya kalau misalnya ada konflik begitu sukanya ambil jalan tengah gitu kan, nggak mau berpihak ke B, tapi ada di tengah-tengah aja deh gitu kan, dan nggak mau ikutan gitu kan. Ini orang-orang pragmatis kira-kira begini nih. Orang-orang yang dia fokus dengan apa yang menjadi manfaat buat diri dia pertama gitu kan. Termasuk orang-orang yang pasif gitu kan, tidak begitu mempunyai ambisi apapun. Kalau punya kesempatan apa yang bisa dia lakukan, dia lakukan gitu kan. Beda dengan orang tadi melankolis ya, orang melankolis dia punya benar-benar ambisi yang besar gitu kan buat melakukan sesuatu. Tapi kalau orang pragmatis itu jarang, dia tidak begitu punya ambisi, asal dia bisa melakukan akan dia lakukan. Kayak gitu. Orang-orang pragmatis begitu tuh. Yang berikutnya ada orang-orang koleris ya. Ini orang-orang yang analitis banget, yang logis, cerdas gitu kan, kritis gitu kan, nggak suka basa-basi, sukanya to the point aja. Biasanya kalau kita punya temen nih yang kalau suka balas chat gitu, chatnya pendek-pendek gitu kan, kita jelasin gimana kabarnya, wah kamu begini ya luar biasa, jawabnya cuma waalaikumsalam, iya gitu kan. Atau di chat panjang-panjang gitu kan, kita bisa ketemu nanti buat ngobrol tentang ini, oke gitu kan. Itu orang-orang koleris biasanya begitu ya. Jadi mereka nggak begitu suka dengan bab yang sifatnya mereka anggap terlalu banyak basa-basi gitu kan. Jadi to the point aja. Nah, kita sebagai manusia tuh sebetulnya punya semua keempat potensi ini ya. Kita punya keempat ciri ini gitu kan. Tapi biasanya di masing-masing kita ada satu ciri khas yang paling menonjol gitu kan. Mas Agus, kalau misalnya kita baca nih di semua ciri-ciri khas yang ada di sini, kalau kita baca kita pasti ngerasa kayaknya aku termasuk koleris juga deh. Kayaknya aku pragmatis juga deh. Kayaknya aku melankolis juga deh gitu kan. Tapi masing-masing kita pasti punya kecenderungan di salah satunya gitu kan. Bukan berarti kita nggak punya keempatnya, masing-masing kita punya, tapi akan cenderung di salah satunya. Termasuk Mas Agus nih. Mas Agus mungkin akan menyadari bahwa Mas Agus itu termasuk orang yang sangat melankolis gitu kan. Jadi punya ambisi, punya apa gitu kan, dan tidak begitu suka menceritakan bab yang sifatnya memang benar-benar private kecuali dengan orang-orang dekatnya Mas Agus gitu kan. Berbeda dengan teman Mas Agus gitu kan. Dia orangnya tadi sanguinis, tapi kadang Mas Agus juga melihat dia punya karakter kayak koleris karena orangnya cerdas gitu kan, orangnya cepat tanggap gitu kan, dan lain sebagainya. Begitu ya. Oke, ini bisa teman-teman nanti coba ya, tesnya itu banyak banget di internet, nih bisa teman-teman coba. Oke, nah ini ada beberapa tes lain yang bisa membantu kita untuk mengenali personality kita ya. Di sini ada The Big Five, ini juga bagian salah satu tes yang cukup
fenomenal dan cukup populer ya di kalangan masyarakat nih, The Big Five. Nanti bisa teman-teman cek. Dia tesnya, tapi ini yang versinya bahasa Inggris ya. Saya tidak menemukan kemarin mencari-cari yang versinya bahasa Indonesia, jadi pakainya bahasa Inggris. Jadi kita diberikan pernyataan, kemudian kita diminta menjawab nih, apakah itu apa namanya, kayak kan kita sering kayak dapat ini ya, mungkin sering lihat tuh kayak pertanyaan-pertanyaan psikologi, jawabannya kita diminta buat menjawab tiga pilihan tuh. Kayak tidak sama sekali gitu kan, ya gitu kan, atau sangat gitu kan, tetapnya begitu ya. Dan itu biasanya akan keluar tuh di banyak berbagai ini ya, tes begini di berbagai apa namanya, job application gitu kan, atau mungkin aplikasi beasiswa, termasuk LPDP kemarin saya dapat juga kita punya sesi tes berbasis komputer, salah satunya adalah tes kepribadian, dan persis sama dengan yang di Big Five ini ya. Kita diminta, jadi ada 90 pernyataan begitu, nanti kita diminta buat memilih jawabannya tuh dengan range 1 sampai 5 gitu kan. Kita range-nya ke berapa. Dan bab begini nggak ada salah dan nggak ada benar ya, karena masing-masing kita punya ciri khas masing-masing. Yang berikutnya yang populer juga, ini mungkin nggak asing di teman-teman ya. Nah, INTP gitu kan, INTJ dan lain sebagainya ya. Ini bisa teman-teman coba ya. Ini bisa teman-teman cari ya. Ini orang-orang ciri khasnya ya. Oke. Ini sebagai contoh aja. Oke. Itu tadi ya teman-teman ya. Website atau mungkin cara-cara tes secara online itu yang tadi bisa menjadi bahan kita untuk membantu mencari tahu gitu kan potensi diri kita sebenarnya apa. Jadi biasanya kalau tadi kan ada tes ini nih kayak MBTI ini ya. Biasanya nanti akan dijelaskan tuh kayak job yang cocok buat kita itu apa gitu kan, pekerjaan yang pas buat kita tuh apa dengan ciri khas ini gitu kan, dengan ciri khas B kamu cocok buat bekerja di bagian apa. Tapi bukan berarti dalam ini kan mungkin ada nih beberapa teman-teman yang berpikir jadi kita syirik dong Mas percaya dengan bab begitu. Enggak ya, ini hanya sebagai sumber aja gitu kan, dan kita nggak boleh percaya 100% ya, karena kadang juga saya kayak kayak apa ya, cek apa namanya tes beberapa kali di tes ini yang 16 personalities ini itu kadang hasilnya berbeda juga gitu kan, makanya kadang saya juga nggak begitu percaya dengan bab ini, tapi ini bisa jadi referensi aja buat teman-teman ya, begitu bisa dicoba aja. Oke, tapi tidak dijadikan sebagai patokan yang mutlak kira-kira gitu ya. Oke, itu teman-teman beberapa hal tentang mengetahui potensi diri kita ya. Harapan saya mudah-mudahan selama perjalanan hidup teman-teman, terutama yang masih muda-muda ya, itu bisa memberikan kesempatan kepada dirinya masing-masing untuk mencari dan mengenali dirinya masing-masing. Gitu. Sekarang pun di usia masa gue yang mungkin jauh dengan teman-teman ya, masa gue juga masih terus mencari gitu kan potensi diri masa gue tuh apa sih gitu kan. Karena potensi itu seperti apa ya? Dia kita punya banyak potensi yang sebetulnya tersembunyi gitu kan dalam diri kita yang itu belum terungkap dan itu masih tersembunyi. Jadi kita mesti punya mental untuk bisa terus mencari tahu kita tuh punya potensi apa sih dengan cara kita mencoba hal-hal yang baru, kita mencoba hal-hal yang belum pernah kita coba gitu kan. Itu insya Allah akan membuat kita bisa perlahan memunculkan potensi yang selama ini tersembunyi dalam diri kita. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah passion. Nah, ini yang sangat menarik nih. Saya sering banget ngobrol tentang passion bersama teman-teman ya. Akan ada beberapa ciri khas tentang passion. Yang pertama, passion itu tidak datang secara tiba-tiba ya. Jadi passion kan berarti dia sesuatu yang kita tuh memikirkan dia terus. Kita tuh pokoknya hidup kita tuh nggak pernah berhenti yang ada di pikiran kita tuh tentang hal itu terus gitu kan. Itu namanya passion. Jadi kayak misalkan Mas Agung nih. Mas Agung sekarang punya bimbel bahasa Inggris ya. Jadi nggak pernah Mas Agung tuh nggak pernah berhenti memikirkan tiap hari besok bimbelnya harus seperti apa gitu. Nggak pernah. Anda pasti ada momen setiap hari itu Mas Agung pasti memikirkan gitu kan tentang bimbelnya gimana, besok cara membesarkannya gimana. Itu namanya passion gitu kan. Dan sekarang posisinya pada bahasa Inggris begitu Mas Agung sudah menemukan passionnya gitu kan. Tadi itu menjadi tutor gitu kan, menjadi guru bahasa Inggris dan lain sebagainya, punya
punya bimbo sendiri yang mulai Mas Teguh rintis dan sebagainya. Itu namanya passion yang kita nggak pernah berhenti untuk memikirkan tentang hal itu. Bahkan setiap hari gitu kan. Namanya passion. Jadi sesuatu yang membuat kita tuh menjadi punya energi gitu kan untuk melakukannya, untuk meresponnya, untuk mengerjakannya, itu namanya passion. Dan passion itu dia tidak pernah datang tiba-tiba gitu kan. Jadi ini mungkin konsep yang umum diketahui sama banyak orang ya, bahwa kita mesti mencari passion kita itu apa. Tapi nanti Mas Agung akan punya pendapat yang sedikit berbeda tentang ini. Tapi memang faktanya begitu, passion itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Kita mesti mencari tahu, kita mesti mencoba banyak hal untuk bisa akhirnya menemukan passion kita itu apa. Yang berikutnya, ciri berikutnya adalah passion itu bisa lebih dari satu gitu kan. Ingat, passion itu bisa lebih dari satu. Jadi jangan hanya berfokus mentang-mentang kita jurusannya di misalkan sastra Indonesia misalkan ya. Kita banyak membahas tentang sastra gitu kan, puisi, cerpen, novel gitu kan. Bukan berarti passion kita tuh cuma hanya di satu hal itu tentang sastra, enggak gitu kan. Ada banyak potensi atau passion yang masih tersembunyi dalam diri kita gitu kan. Cuman kita belum aja menggali passion tersebut. Jadi passion itu bisa lebih dari satu hal. Kayak sekarang tadi Mas Agung menyampaikan bahwa Mas Agung punya passion gitu kan pada bahasa Inggris. Tapi sebetulnya kalau Mas Agung mau curhat lebih banyak lagi, Mas Agung punya banyak passion yang ternyata Mas Agung tekuni sampai sekarang gitu kan. Termasuk salah satunya adalah passion public speaking gitu kan. Itu salah satunya. Nanti ada passion A, B, C dan lainnya. Jadi bisa lebih dari satu. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau kan kadang banyak tuh teman-teman kayak yang aku cuma punya passion ini ya Mas gitu kan. Aku punya passion cuman nulis misalkan begitu ya. Itu kan teman-teman belum mencoba untuk menggali lebih dalam lagi. Yang berikutnya adalah kadang passion itu sukanya ngumpet ya. Jadi kita mesti punya cara gimana, kita mesti punya teknik gimana caranya supaya passion kita tuh bisa muncul dan nggak malu untuk kita munculkan gitu kan. Kadang dia bisanya cuma ngumpet aja, butuh didorong gitu kan dari diri kita sendiri untuk bisa mengeluarkan passion kita itu. Misalkan passion buat public speaking gitu kan, passion buat apa yang sifatnya untuk ke publik ya, itu kan kadang kan suka masih ngumpet-ngumpet ya gitu kan. Itu perlu kita push dengan kita percaya dengan diri kita sendiri, kita butuh support dari orang lain gitu kan dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya passion itu juga bisa kadaluarsa. Teman-teman pernah nggak kayak ngerasa, tapi nggak tahu kalau teman-teman ya, tapi sejauh ini beberapa orang yang saya kenal dan ini juga terbukti secara secara data. Jadi kalau teman-teman, saya hobi, salah satu hobi saya itu nonton TED Talks ya. Teman-teman mungkin ada yang tahu ya. Salah satu forum yang diselenggarakan untuk bisa men-sharekan ya berbagai macam bidang keilmuan. Itu memang ada. Jadi memang ada pernah salah satu tokoh yang menjelaskan tentang passion di sana mengatakan bahwa passion itu memang bisa jadi bisa kadaluarsa ya. Kita di tahun ini 2020 nih kita punya passion A, bisa jadi di tahun 2023 besok passion A itu udah nggak berlaku lagi buat kita gitu. Kita udah kayak kayaknya aku nggak mau fokus di bidang ini lagi deh, aku mau coba hal baru lagi gitu kan. Datang lagi deh passion yang baru gitu kan. Ya nggak? Jadi kadang passion itu memang bisa kadaluarsa ya. Kita awalnya mungkin kan Mas Agung nih nggak tahu nih, besok mungkin 5 tahun yang akan datang gitu kan, mungkin Mas Agung sudah tidak menjadi orang yang fokus pada bidang bahasa Inggris lagi gitu kan, karena mungkin menemukan kayaknya aku lebih cenderung buat melakukan hal ini daripada bahasa Inggris, jadi bahasa Inggrisnya aku tinggalkan dulu gitu kan, aku akan fokus pada hal yang lainnya. Bisa jadi kan begitu, kita nggak ada yang tahu ya, makanya kita juga perlu bersiap diri bahwa passion tuh memang punya karakter, dia bisa aja kadaluarsa gitu kan. Tapi tadi itu ciri khas yang pertama, passion juga bisa datang gitu kan kepada kita selama kita mau mencarinya. Nah ini tadi ya. Nah, berikutnya, kalau tadi kita tahu bahwa passion tuh bisa kadaluarsa, sometimes passion juga bisa CLBK juga gitu kan. Passion yang kita punya passion A nih di tahun 2020 sekarang nih, terus di tahun 2023 besok hilang passionnya gitu kan. Tapi mungkin di tahun 2006 besok dia datang lagi gitu kan. Dan itu nggak apa-apa gitu kan, sifat passion kan memang begitu ya. Mas Agung juga mengalami banyak hal seperti itu selama perjalanan Mas Agung ya, dari dulu S1 sampai sekarang tuh kadang banyak banget passion yang sifatnya datang dan pergi gitu kan. Dulu Mas Agung termasuk orang yang getol banget untuk berlatih kayak misalkan kayak teater gitu kan, baca puisi, main drama, main monolog gitu kan. Itu dulu menjadi hobinya Mas Agung banget ketika masih di S1, tapi sekarang Mas Agung udah no gitu kan.
enggak dulu deh untuk bab begitu gitu kan. Tapi nggak tahu mungkin 5 tahun yang akan datang, Mas Teguh mungkin tiba-tiba akan datang lagi tuh apa perasaannya gitu kan, jatuh cinta dengan dunia panggung gitu, buat tampil di atas panggung di dunia teater gitu kan, baca puisi lagi, main monolog lagi gitu kan. Ya lebih ke gitu kan dengan passion-nya. Jadi ini beberapa ciri khas tentang passion yang perlu kita ketahui kan. Nah, ini berikutnya adalah cara kita biar bisa menemukan passion kita. Ini cara yang biasanya umum diketahui oleh orang-orang ya. Pertama adalah tanya dengan diri sendiri. Gitu. Ini yang paling simpel gitu kan. Passion kita apa sih gitu kan. Dan biasanya kita bisa menganalisis dengan cara kita lihat nih hobi kita apa gitu kan. Kebiasaan kita tuh apa gitu. Itu biasanya bisa menjadi passion yang ada dalam diri kita. Yang berikutnya gali dari rasa iri kita. Biasanya kita kan suka ngelihat orang-orang yang teman kita misalkan sukses pada bab apa, karena kadang kayak punya merasa kayak ngerasa iri ya. Biasanya sikap-sikap, tapi ini irinya positif ya, iri terhadap orang yang berilmu itu positif ya, bukan negatif gitu kan. Jadi ketika kita punya perasaan iri dengan suksesnya teman kita gitu kan, biasanya itu tanda bahwa kita tuh punya kecenderungan buat melakukan hal yang sama gitu kan. Meskipun kita mungkin belum pernah melakukan itu, tapi kita seenggaknya kita punya perasaan bahwa kenapa nggak aku sih yang berhasil gitu kan? Kenapa kenapa dia gitu kan? Itu sifat-sifat sifat-sifat iri yang sebetulnya ternyata dalam diri kita tuh kita punya kecenderungan buat melakukan hal yang sama gitu kan. Hanya saja kita mungkin nggak terbiasa melakukan hal itu atau mungkin kita belum pernah mencobanya. Jadi kita bisa menganalisis passion kita dari rasa iri yang kita punya ketika melihat teman kita tuh sukses pada bidang tertentu gitu kan. Nah ini juga pernah terkonfirmasi dengan beberapa teman Mas Agu yang Mas Agu kenal di kampus ya. Dan sekarang mereka udah jadi orang-orang hebat lah, bahkan lebih hebat daripada Mas Agu gitu kan. Mereka beberapa dari mereka tuh kalau kita diskusi ya, mereka tuh akhirnya bisa menemukan passion mereka itu karena mereka pernah punya perasaan iri dengan orang lain gitu kan. Sehingga mereka ngerasa kayak aku harus lebih bekerja keras nih, coba lagi dan coba lagi gitu kan. Sehingga rasa iri itu bisa bisa akhirnya menuntut mereka untuk bisa menemukan passion mereka gitu kan. Yang berikutnya adalah pelajari berbagai keahlian. Ini juga bisa jadi salah satu cara ya untuk kita bisa menemukan passion kita. Jadi coba berbagai macam hal gitu kan. Kayak dulu Mas Agu di S1 dengan beberapa teman-teman Mas Agu nih, kita nyoba kayak banyak organisasi, kita nyoba kayak banyak UKM gitu kan. Sehingga kita lama-lama bisa menemukan nih passion kita di mana sih gitu kan. Passion kita ternyata ada di bab A gitu kan. Teman Mas Agu passionnya ada di bab B gitu. Karena kita sama-sama mencari tahu gitu kan di berbagai macam komunitas pada saat. Yang berikutnya kita bisa mengidentifikasi passion kita dengan melihat keunikan diri kita itu apa. Tuh. Teman-teman tahu Mas Surya Sahetapi nggak? Beliau itu adalah seorang bisu ya. Bisu itu disabilitas itu bagi Mas Teguh adalah sebuah keunikan ya, bukan kekurangan. Itu keunikan. Dari keunikan yang dimiliki oleh beliau itu, beliau bisa membangun sebuah komunitas yang itu isinya adalah support buat orang-orang yang bisu gitu kan. Sampai teman-teman tahu sekarang kan kalau di televisi itu ada ini ya, kalau misalkan berita gitu kan ada orang nyentil di bawahnya gitu kan, itu pakai bahasa isyarat itu sebagai bentuk ini ya, support buat orang-orang yang tidak bisa mendengar gitu kan, bisu gitu kan, tunarungu gitu kan, untuk bisa memahami berita di acara tersebut. Teman mungkin melihat ya, itu pencetusnya adalah Mas Surya Sahetapi gitu kan pada saat itu. Itu karena beliau punya keunikan diri gitu kan, sehingga keunikan diri yang beliau miliki itu menjadi passion beliau pada akhirnya gitu kan, untuk bisa membangun gitu kan, membantu orang lain yang sesama disabilitas gitu kan, sehingga sampai bisa mengusulkan gitu kan di acara-acara TV kalau perlu ada nih support orang yang punya disabilitas gitu kan, tapi mereka masih punya sense buat membaca berita, buat mengetahui berita gitu kan, sehingga ada semacam itu di layar TV Indonesia sekarang gitu kan. Salah satu pencetusnya adalah Mas Surya Sahetapi itu, dan luar biasa gitu kan, dari keunikan yang beliau punya bisa berubah jadi passion yang itu tadi ya, valuable gitu kan, bisa punya manfaat bagi banyak orang dengan karakter yang sama. Begitu. Yang terakhir adalah lakukan tes bakat. Ini salah satunya tadi itu ya, beberapa tes di atas tadi itu juga bagian dari cara kita melihat bakat kita apa gitu kan. Tapi pesan saya tadi ya, tidak perlu percaya 100% dengan tes-tes bakat semacam itu ya, tapi itu bisa jadi referensi, salah satu referensi aja untuk kita bisa melihat passion kita atau mungkin potensi diri kita apa.
Oke, nah teman-teman yang mau saya katakan adalah ini adalah cara-cara yang digunakan oleh orang pada umumnya. Tapi permasalahannya adalah saya tuh menemukan ya kayak kadang kalau kita tuh ditanya passion kita apa gitu kan, dan kita fokus untuk mencari passion kita fokus mencari passion kita ya, kadang susah buat menjawab. Kadang gini nggak, pernah nggak Nunu ngerasa kayak ditanya nih misalkan, Mas Dio passionnya apa sih? Kita kadang kayak mikir lama gitu ya. Misalkan Mas aku passionnya apa sih? Dulu ya, ketika di masa-masa dulu masa gue belum pernah tahu konsep-konsep semacam ini. Ketika ditanya, Bu kamu passionnya apa sih? Apa ya gitu kan? Kadang mungkin ada dari kita mungkin menjawab nggak tahu deh gitu kan, atau mungkin ada yang menjawab banyak sih gitu kan. Kita belum bisa spesifik gitu kan menjelaskan passion kita apa. Dan ternyata bab ini tuh pernah diteliti gitu kan oleh beberapa psikolog ya di Amerika, dan sampai pada pembahasan di TED Talk pada saat itu saya sempat lihat ya. Jadi sekarang di zaman sekarang itu orang tuh sudah bukan fokus untuk mencari passionnya apa sebetulnya gitu kan. Kok bisa begitu Mas ya? Karena dari berbagai macam survei yang dilakukan ternyata kalau orang itu fokusnya mencari passion, dia akan stuck pada pencariannya gitu kan. Dia akan stuck pada pencariannya karena passion itu sesuatu yang tadi nggak, yang kadang tuh nggak bisa kita duga-duga gitu kan, datangnya kapan, seperti apa gitu nggak bisa. Jadi orang yang dia fokusnya untuk mencari passion kadang malah stuck di sana dan dia nggak akan menemukan passionnya apa gitu kan, ya enggak. Dan sekarang makanya saya kemarin sempat share di status saya ya, di WA gitu, bahwa sekarang tuh bukan zamannya kita mencari passion gitu kan. You don't follow your passion, but passion follows you. Jadi sekarang masanya di mana kita tuh nggak mencari passion kita gitu kan, tapi passion itu akan datang kepada kita. Syaratnya apa kita bahas nanti. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi coba deh teman-teman renungan deh. Sebetulnya memang benar ya, saya juga ngerasa begitu. Dulu saya termasuk orang yang kayak kayak banyak gitu kan waktunya tuh terbuang habis untuk mencari passionnya tuh apa gitu kan. Iya nggak? Akhirnya masa gue tuh dulu kayak stuck sendiri gitu kan. Aduh mau survive-nya gimana gitu kan, punya job apa setelah kuliah gitu kan dan sebagainya. Karena yang masa gue fokuskan adalah mencari passion masa gue tuh apa gitu kan. Tiap hari masa gue tuh mikir gitu kan, nulis di buku diary gitu kan. Ya Allah aku punya passion apa, ya Allah aku pengen ngapain sih gitu kan, nggak tahu dan sebagainya gitu. Sehingga masa gue punya masa momen ya, fase dimana ketika selesai S1 gitu kan, masa gue tuh stuck, nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak punya apa, nggak punya pikiran apa, mau ngapain gitu kan dan sebagainya. Karena masaku fokus mencari, masa gue tuh pinginnya ngapain gitu kan. Ya kan begitu. Padahal konsepnya adalah sekarang ya tadi itu we don't follow our passion, but passion follows us. Jadi kita nggak ngikuti passion kita gitu, tapi passion akan datang kepada kita. Caranya gimana? Oke, nanti kita bahas. Nah ini ya, saya juga jadi sepakat nih dengan ini ya, apa pernyataan ini. Tapi ini sebagai salah satu referensi aja, bisa jadi mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda tentang ini ya. Tapi ini saya share aja kepada teman-teman. Nah, konsep yang diajukan oleh para apa namanya pembuat survei itu adalah daripada kita lama mencari passion kita itu apa, yang susah buat ditemukan atau bahkan bisa menyebabkan kita menjadi stuck ya di tengah apa jalan kita mencari passion itu. Yang terpenting sekarang adalah start doing something now. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang juga gitu kan. Lakukan apapun gitu kan. Kayak apa namanya, temukan masalah yang bisa kita selesaikan dengan potensi kita gitu kan. Tadi kan kita sudah tahu nih, kita sudah bisa tahu nih potensi kita apa gitu kan. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah mengerjakan apapun yang bisa kita kerjakan. Karena orang tuh kalau dia fokusnya mencari passion, kadang susah, dia akan punya waktu yang lama gitu. Dia mungkin akan stuck pada pencariannya dia gitu kan. Tapi sekarang poinnya adalah lakukan apa yang bisa kamu lakukan gitu kan. Apapun gitu kan, mungkin akan keluar dari bidangmu gitu kan. Mungkin kamu orang MIPA nih, bidangnya di matematika gitu kan. Kamu kayak merasa aku apa ya, mau ngasih apa gitu kan. Aku punya passion apa, jurusannya matematika. Jadi guru masih ogah-ogahan. Jadi pengajar masih nggak punya tujuan gitu kan. Ya nggak? Tapi ternyata apa namanya, aku punya apa kebiasaan nulis nih gitu kan. Nulis sesuatu tentang self improvement misalkan begitu. Nah,
udah lanjutkan aja tuh aktivitas atau kebiasaan menulisnya gitu kan, nulis kemudian share di mana, nulis kemudian share di mana gitu kan. Lama kelamaan meskipun tadi si Ani dia bidangnya adalah matematika, kita nggak, who knows gitu kan, tiba-tiba 2 tahun yang akan datang dia sudah menerbitkan buku gitu kan. Itu kan di luar dari jurusan dia di S1 gitu kan, yang dia nggak pernah punya pikiran matematika tuh bakal ada misalkan apa project buat menerbitkan buku dan sebagainya gitu kan. Tapi nanti dia bisa menerbitkan buku yang itu temanya berbeda dengan yang dia pelajari di bidangnya S1 gitu kan. Jadi sekarang teman-teman fokusnya adalah melakukan apa yang bisa teman-teman lakukan. Apapun gitu kan. Cari kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa teman-teman lakukan sekarang juga. Meskipun sederhana itu nggak apa-apa, rutinkan terus gitu kan. Mas Agus termasuk yang sekarang punya prinsip begitu gitu kan. Kalau Mas Agus mencari passion Mas Agus gitu kan, Mas Agus akan stuck. I am going to be stuck. Gitu kan. Beneran gitu kan. Makanya sekarang fokusnya adalah hari ini apa yang bisa Mas Agus kerjakan akan Mas Agus kerjakan gitu kan. Tapi bukan berarti kita jadi nggak punya plan ya. Tetap kita masih rapi dengan plan kita gitu kan. Minggu depan Mas Agus juga punya plan gitu kan. Plannya apa, harus ngapain gitu kan. Begitu. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Begitu. Oke. Dan poinnya adalah do what's valuable. Jadi lakukan sesuatu yang valuable, yang bernilai. Dan kalau Mas Agus mengatakan bernilai, berarti sesuatu yang punya manfaat, bukan hanya buat diri kita, tapi buat orang lain juga. Begitu. Mungkin teman-teman di sini kayak ngerasa, emang iya ya gitu kan, passion kita tuh semuanya bisa apa namanya, passion kita sebetulnya adalah sesuatu yang bisa punya manfaat bagi orang lain. Mungkin sekarang teman-teman akan merasakan punya pendapat begitu. Tapi poin manfaat yang kita berikan kepada orang itu bukan hanya apa ya, melengkapi itu. Kalau kita punya passion nih, kita misalnya passionnya menulis nih, kalau sekedar kita menulis aja passionnya gitu, kita sudah menemukan passion kita nih karena kita punya kebiasaan menulis ya. Kita kalau sekedar menulis aja itu passionnya masih kira-kira 50% lah gitu kan. 50%-nya kita akan merasa benar-benar bahwa dia adalah passion kita kalau itu punya manfaat bagi orang lain gitu kan. Tahu nggak maksudnya? Pendiri ACT gitu kan, maksud gue agak lupa namanya Afan ya, namanya maksud gue agak lupa Pak siapa gitu, masuk lupa. Dulu beliau secara formal pendidikan tuh tidak pernah apa namanya berada pada apa dunia yang melayani masyarakat gitu kan. Tapi beliau mencari-cari nih gitu kan, mencari problem. Beliau punya visi dalam hidupnya, kalau pokoknya sekarang aku mau melakukan apa yang bisa aku lakukan aja jadi buat masyarakat gitu kan. Sehingga beliau menemukan tuh ada apa responsif, ada beberapa gempa yang terjadi di beberapa tempat, sehingga beliau membuat satu komunitas kecil gitu kan, membantu gitu kan fase pemulihan dari gempa tersebut gitu kan, sampai akhirnya jadilah lama-lama besar gitu kan, dari satu daerah kemudian jadi daerah tempat-tempat yang lainnya gitu kan, punya orang-orang baru di tempat-tempat lainnya gitu kan, muncullah ACT itu menjadi salah satu organisasi gitu kan kemanusiaan yang cukup dihandalkan sekarang gitu kan, bahkan bukan di level nasional gitu kan, tapi di level internasional juga gitu kan. Dulu mungkin pendirinya nggak pernah punya pikiran ya gitu kan untuk sampai level nasional, sampai level internasional gitu, nggak pernah punya pikiran. Tapi yang ada di benaknya adalah pokoknya aku harus melakukan sesuatu yang punya manfaat bagi orang lain gitu kan. Ya enggak, sehingga datang tuh mulai banyak tuh passion-passionnya baru gitu kan. Oke, aku punya passion untuk melebarkan sayap nih asetnya ke nasional gitu kan. Sampai sekarang bisa jadi melebarkan sayapnya ke level internasional. Kan gitu ya. Itu kan sesuatu yang valuable ya. Mas aku yakin di ACT itu orang yang paling bahagia gitu kan bisa menemukan passionnya adalah pendiri ACT-nya, gitu kan? Ya enggak? Karena dia sudah punya jangkauan tangan yang luar biasa. Jadi Mas Agus ini sesuatu yang sifatnya abstrak ya. Mas Agus nggak tahu teman-teman bagaimana merasakannya, tapi lama-lama nanti ke depannya kalau teman-teman sudah semakin dewasa akan semakin punya pikiran bahwa kita masih punya kontribusi buat orang lain. Kita mesti membantu orang lain gitu kan. Karena hadirnya kita di muka bumi salah satu tugasnya adalah menjadi khalifah atau pemimpin. Dan tugas pemimpin itu adalah melayani masyarakat gitu kan, membantu masyarakat gitu kan, menjadi pelayan bagi mereka, dan kita semua adalah pemimpin gitu kan yang punya potensi untuk melayani masyarakat. Sehingga fokus kita, passion kita mesti bisa memastikan passion kita tuh nggak hanya 50% tadi, tetapi harus bisa menjadi 100%. Untuk bisa menjadi 100% caranya adalah dengan kita pastikan dia punya manfaat bagi orang lain begitu. Jadi poin valuable-nya adalah manfaat bagi orang lain. Nah, Mas Agus misalkan nih, ini kasus Mas Agus secara pribadi ya. Dulu Mas Agus dia punya kebiasaan nih kayak
share gitu kan, bantu kerjaan dosen yang memang itu di bidang bahasa Inggris gitu kan. Ketika masa gue lulus, akhirnya masa gue memutuskan buat oke deh aku dapat tawaran apapun buat bantu dosen nggak apa-apa deh gitu kan, dapat tawaran buat ngajar dimanapun akan aku lakukan deh. Akhirnya masa gue dapat tawaran nih buat bantu penelitiannya dosen gitu kan pada saat itu. Udah masa gue lakukan gitu kan sampai akhirnya dari kebiasaan masa gue membiasakan diri dengan dunia bahasa Inggris gitu kan, kemudian bertemu dengan orang gitu kan, bantu penelitiannya dosen ke sekolah gitu kan, ngajar, sehingga lama-lama mulai tumbuh tuh sense kayak apa namanya, ternyata ngajar itu enak juga gitu kan, tapi kayaknya aku nggak mau ngajar di sekolah deh gitu karena aku masih belum mau terikat dengan aturan gitu kan, gimana kalau misalkan aku mendirikan tempat ngajar sendiri gitu kan, muncul tuh ide begitu, akhirnya ya udah gitu kan. Tapi awalnya itu masa gue masih berpikir bahwa valuable-nya itu untuk diri masa gue secara pribadi gitu kan, sehingga dulu dari 2018 tuh pertama kali masa gue mendirikan bimbel masa gue itu, ya udah itu fokusnya pokoknya manfaatnya buat aku gitu kan, aku dibayar karena aku ngajar, ya udah aku happy gitu kan. Tapi lama kelamaan masa gue merasa kayak ada sesuatu yang hilang gitu kan, ada sesuatu yang nggak komplit dalam aktivitas passionnya masa gue ini gitu kan. Ya udah akhirnya masa gue cari-cari tahu tuh apa sih yang hilang gitu kan, apa sih yang apa ya, yang karena dulu masukku pernah berada pada fase kayak ini sudah sesuai dengan targetku nih, aku bisa dapat penghasilan sekian gitu kan, aku bisa dapat penghasilan sekian, bisa punya target peserta sekian, aku udah bahagia deh, seneng gitu kan. Tapi akhirnya apa setelah itu gitu kan? Ya udah akhirnya masa gue merenungin diri masa gue secara pribadi, ya udah menemukan tadi itu bahwa ternyata untuk bisa melengkapi kebahagiaan kita dengan passion kita adalah passion itu mesti punya manfaat bagi orang lain. Dulu masa nggak berfokus pada manfaat gitu kan bagi orang lain, enggak, tapi masa manfaatnya buat masa gue secara pribadi. Tapi setelah masa gue merenungi, akhirnya masa gue memutuskan gitu kan bahwa aku punya bimbel ini fokusnya bukan buat aku secara pribadi, tapi buat orang lain yang butuh belajar bahasa Inggris. Di situ masa gue mulai merasa lebih hidup gitu kan pada saat itu. Begitu. Masa gue lebih bahagia buat berinteraksi dengan peserta yang kontak masa gue buka bimbelnya udah buka belum ya, bimbel grammarnya udah buka belum ya, speakingnya gimana mas, IELTS-nya ada nggak mas, ada bimbel TOEFL nggak mas. Masa gue lebih hidup, lebih bahagia gitu kan, ya nggak, karena poinnya adalah masa gue pengen melayani orang lain gitu kan, karena masa gue menemukan sebuah problem gitu kan, banyak orang yang butuh bahasa Inggris nih ketika saya S1 buat daftar S2 misalkan, itu problem yang masa gue temui, dan masa gue pengen menjadi bagian dari orang yang punya problem solving untuk masalah tersebut gitu kan. Sehingga poinnya adalah masa gue bahagia gitu kan dengan passion masa gue bisa punya manfaat bagi orang lain. Jadi do what's valuable mulai dari sekarang kan. Jadi start doing now. Lakukan aja apa yang bisa teman-teman lakukan sekarang dan pastikan pelan-pelan apa yang kita lakukan itu punya manfaat bagi orang lain. Begitu. Misalkan teman-teman kalau kita konteksnya di kampus ini organisasi ya, teman-teman yang diberikan kemampuan leadership yang bagus nih, misalkan ya sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Punya kesempatan buat misalkan mencalonkan diri menjadi ketua hima, ketua komunitas apapun di luar kampus, atau mungkin ketua BEM, ketua DPM atau apapun ya, lakukan aja gitu kan. Itu kan sometimes orang-orang yang dulu masa aku juga termasuk calon ya, dulu masa aku juga pernah punya sense untuk pernah punya momen lah mencalonkan diri sebagai ketua BEM pada saat itu ya di masa-masa gue. Tapi dulu itu masa gue fokusnya adalah manfaat besarnya itu buat aku secara pribadi gitu kan, dan itu salah gitu kan. Sekarang masuk aku ingin katakan kepada teman-teman nih yang punya potensi untuk menjadi influencer ya di luar sana, entah dia jadi ketua komunitas apa, entah dia jadi ketua BEM, ketua hima atau apapun ya, leader apapun gitu kan, fokusnya bukan untuk kepentingan kita secara pribadi, tapi fokus untuk kepentingan orang lain. Karena kamu akan menjadi orang yang paling banyak disoroti oleh masyarakat, dan kamu harus bisa memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat gitu kan. Influence yang kamu berikan ketika kamu menjadi seorang leader itu harus influence sifatnya memberikan manfaat kepada mereka gitu kan, dengan program-programnya, dengan apa yang bisa kamu kasih kayak gitu ya. Dan itu dilakukan aja sekarang gitu kan, lakukan aja gitu kan, cari kesempatan gitu kan untuk menjadi leader dimanapun kita berada, begitu. Oke? Begitu teman-teman ya, jadi do what's valuable. Makanya mas aku punya banyak kesimpulan sekarang gitu kan tentang passionnya, bahwa passion is not a job, passion is not sport gitu kan, olahraga yang kita suka yang enggak gitu kan. Bahkan passion it's not a hobby. Passion itu bukan fokusnya bukan pada apa hobi kita, apa pekerjaan kita, bukan gitu kan. Passion is the full forces of attention and energy. Jadi passion itu adalah perhatian
perhatian besar kita, energi besar kita yang kita berikan terhadap sesuatu yang ada di depan kita sekarang kayak gitu. Itu namanya passion gitu kan. Itu bisa menggiring kita kepada passion kita, ya enggak? Jadi passion itu adalah attention. Jadi perhatian kalian, your energy that you give to whatever right in front of you. Jadi kamu memberikan atensi atau energi kepada sesuatu yang ada di depan kamu sekarang gitu kan. Kamu bisa melakukan apa, lakukan. Dan kamu punya atensi di sana, kamu punya energi yang besar untuk melakukan itu. Apalagi yang valuable gitu kan. Oke? Begitu. Jadi kalau kita di sini saya bilang ya, di sini, if you are so busy looking for those passion, kalau kita fokusnya masih mencari passion kita, sometimes you are going to be stuck. Gitu kan? You are not going to move forward gitu kan. You are going to be stuck there. Jadi kamu nggak akan sometimes nggak akan menemukan langsung passion kamu gitu kan. Kamu akan stuck di sana mencari passion kamu dan kamu nggak akan ngapa-ngapain gitu. You could lose the opportunity that can change your life. Jadi kalau kita fokusnya buat mencari passion kita kadang akan kehilangan kesempatan gitu kan. Justru ternyata bisa merubah hidup kita yang sudah ada di depan kita. Jadi fokusnya sekarang adalah melakukan apa yang bisa teman-teman lakukan gitu kan di hadapan teman-teman semua. Gitu kan. Mas, berarti nanti kita nggak tahu dong masa depan kita gimana. It's okay. Masa gue tuh termasuk orang yang nggak tahu masa depan masa gue tuh gimana. Tahu nggak? Masa kalau ditanya sekarang ya, masa gue target masa depannya apa sih? Detailnya gitu kan. Apa ya? Masa nggak akan bisa menjelaskan. Tapi kok secara general masa gue bisa gitu kan. Masa gue punya target tahun sekian gitu kan, pengen jadi profesor pada bidang bahasa Inggris. Masa gue pengen mendirikan institusi pendidikan di desanya Mas Algo itu, masa gue secara general bisa paham. Tapi secara spesifik masa gue nggak akan bisa menjelaskan gitu kan. Masa gue membiarkan itu sebagai surprise aja nanti. Paham ya sampai sini ya? Jadi lakukan apa yang sekarang bisa teman-teman lakukan. Begitu. Don't ever look for the passion. Don't wait gitu kan. Jadi jangan pernah mencari passion, jangan pernah menunggu passion itu datang kepada kita gitu kan. Instead, spend your time, spend your attention, spend your energy to do or to solve your favorite problems today. Jadi habiskan waktu kamu, habiskan atensi kamu, habiskan energi kamu untuk melakukan apa yang bisa kamu lakukan sekarang gitu kan, yang punya manfaat bagi orang lain. Apapun itu, sekecil apapun, sesederhana apapun. Maksudku mungkin teman-teman nih, kalau di kampus kita punya forum mentoring ya, mentoring agama Islam gitu kan. Sekarang Mas Agu tuh masih mementoringi beberapa adik-adik Mas Agu. Dan itu Mas Agu ternyata Mas Agu menemukan bahwa mementoringi orang itu bagian dari passionnya Mas Agu gitu kan. Jadi karena itu dulu kesempatannya Mas Agu punya gitu kan. Jadi Mas Agu lakukan aja gitu kan. Mas Agu belajar buat menjadi coach bagi beberapa orang gitu kan. Jadi sampai sekarang itu menjadi passion Mas Agu akhirnya gitu kan. Mas Agu memutuskan itu menjadi passionnya Mas Agu karena Mas Agu cinta melakukan itu. Mas Agu suka menghabiskan waktu gitu kan, ngobrol sama adik-adik mintinya Mas Agu gitu kan, menghabiskan energi kita untuk main bareng gitu kan. Kayak gitu. Itu ya, daripada Mas Agu mikirin masa depan Mas Agu gitu kan, besok gimana detailnya gini. Mas Agu lebih suka menjadikan itu sebagai surprise aja gitu kan. Ya enggak? Lebih challenge tuh lebih challenging tuh lebih asyik untuk Mas Agu ya. Tidak begitu detail kita mengetahui tentang future targetnya kita seperti apa. Sekarang yang kita bisa kita lakukan. Mas Agu punya jadwal mentoring yang Mas Agu usahakan buat hadir gitu kan, mentoring sama teman-teman gitu kan. Spend my time, spend my attention, spend my energy gitu kan. Oke, dan enjoy it aja gitu kan, enjoy aja dan be happy gitu aja dengan apa yang bisa kita lakukan sekarang di hadapan kita. Begitu. Oke. Jadi perkara ini kita look for problems aja. Kita mencari masalah apa sih di masyarakat yang membutuhkan penyelesaian gitu kan. Look for problems that need solving. Cari problems yang memang membutuhkan penyelesaian gitu kan. Dan kita mesti punya peran di sana gitu kan. Cari aja peran sekecil apapun gitu kan. Yaitu, dan lakukan itu dengan senang hati, dengan bahagia. Gak usah khawatir tentang jauh-jauh masa depan kita tahun 2030 aku mau jadi apa gitu, gak usah gitu kan. Secara general nggak apa-apa, punya target misalkan 2030 aku menjadi presiden gitu kan, that's okay. Tapi jangan sampai kita menghabiskan waktu kita untuk detailnya seperti apa gitu kan, nggak perlu gitu kan. Begitu. Jadi sekarang fokusnya adalah be useful, be generous. Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang suka menolong, menjadi orang yang suka membantu, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Useful gitu kan. Menjadi orang yang punya
menjadi apa ya, orang yang punya daya tarik karena kita punya fokus buat membantu orang lain gitu. People will hug you, people will thank you, people will pay you for that gitu kan. That's passion. Ketika orang tuh bisa mengucapkan terima kasih kepada kita, ketika orang tuh bisa memeluk kita karena mereka senang kita sudah membantu mereka. Dan masa gue menemukan itu. Masa gue menemukan hidup, masa gue tuh lebih hidup karena setelah kita selesai bimbel 1 bulan itu, teman-teman pada masa gue terima kasih banyak, saya kemarin sudah tes ternyata hasilnya meningkat gitu kan. Sesuatu yang justru membuat masa gue tuh lebih hidup gitu kan. Tahu nggak maksudnya? Karena masa gue ternyata masa gue pernah membantu mereka gitu loh untuk mencapai target mereka, itu kebahagiaan yang paling hakiki bagi masa gue ya. Sebagai seseorang yang hidup gitu kan, senang gitu membantu orang lain gitu kan. Mereka akan memeluk kita, mereka akan berterima kasih kepada kita gitu kan, dan mereka membayar kita karena itu gitu kan. Fokusnya bukan pada bayarannya, tapi karena kita tahu mereka membayar kita tuh karena kita membantu mereka gitu kan. That's passion gitu. Itulah passion kita ketika kita benar-benar ketika yang kita lakukan itu bisa bertemu dengan apa yang orang butuhkan, itu namanya passion. Betulnya di situ. That's passion. When your energy yang kita kerjakan, ketika apa yang orang lain, itu namanya passion. Simpelnya adalah passion to contribute. Nah, kalau kita sudah terbiasa gitu kan, fokus mencari kontribusi, membantu orang lain gitu. Passion itu akan datang kepada kita dalam bentuk apapun. Nah, di sini Mas aku menyimpulkan passion itu adalah contribution. Kontribusi kamu tuh bagi orang lain itu adalah passion gitu kan. Mungkin sekarang teman-teman belum bisa menyadari itu, tapi nanti akan ada masanya teman-teman akan menemukan tuh yang jadi dosen gitu kan, yang jadi guru, jadi apapun gitu kan, yang bersinggungan dengan orang gitu kan, akan menemukan pada akhirnya bahwa ini passionku. Kenapa? Karena aku bisa membantu orang lain. Helping other people. That's your passion. Begitu. Oke? Begitu teman-teman ya. Nah, helping other people ini adalah valuable-nya atau nilainya dari passion kita. Nah, so endingnya adalah do what's valuable, menuntun kita kepada passion kita. Begitu. Jadi passionnya ini poin passionnya nggak di awal gitu kan, tapi do what's valuable dulu gitu kan, sampai nanti akan mengantarkan kita kepada passionnya. Passion itu akan datang kepada kita. Begitu. It's okay not to know something about our future. Jadi tidak usah khawatir karena kita kayaknya konsepnya kok kita jadi melakukan apa yang bisa kita lakukan, terus kita jadi kayak nggak bisa menemukan passion kita, terus masa depan kita gimana, nggak usah khawatir gitu kan. Sometimes for me myself, it is okay not to know something about our future. Sometimes tuh nggak apa-apa kita nggak tahu begitu mendalam, nggak tahu begitu detail tentang masa depan kita. That's okay. Let it be a surprise. Biarkan dia menjadi surprise aja. Begitu. Selebihnya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Do what's valuable. Itulah yang akan menjadi passion kita perlahan-lahan nanti. Entah dalam bidang apapun, dalam kesibukan apapun, tapi nanti akan ada masanya kita menemukan bahwa this is my passion because I contribute to help other people. Begitu. Oke? Itu teman-teman. So, kesimpulannya adalah you don't follow your passion, the passion follows you. Begitu. Itu mungkin teman-teman semua yang bisa Mas Agung sampaikan ya, sharingnya pengalaman pribadi Mas Agung, pengalaman dari orang lain juga, dan beberapa sumber yang Mas Agung dapatkan tentang passion dan menemukan potensi kita. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mas Agung kembalikan kepada moderator, nanti kita bisa diskusi. Silakan Mas Dio, saya kembalikan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Mas Agus sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Tentang passion ya, tentang who am I, siapa aku. Mungkin untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab buat teman-teman yang ada di sini nih. Monggo pada teman-teman yang mau bertanya bisa mengangkat tangan, raise hand.
Ayo teman-teman yang mau bertanya tentang, boleh bertanya tentang sharing permasalahannya, apalagi terutama tentang yang masih bingung nih tentang eh, bab who am I, siapa aku, atau mungkin ada yang mau tanya tentang permasalahan yang dihadapi hidup, mungkin bingung passionnya itu sebenarnya ini passion bukan sih. Atau ada yang mau tanya, Mas aku kalau seperti ini tuh bener gak sih apa yang udah aku jalan ini. Silakan buat teman-teman yang mau tanya. Kak, izin bertanya. Boleh yuk. Silakan pada Mizan Ulhaq. Tadi, iya, tadi kan kakaknya pernah nyinggung soal personality test. Menurut kak, seberapa bisa diandalkan sih personality test yang ada, terutama yang di internet itu? Soalnya saya sama teman-teman saya dulu juga pernah ikut nyoba-nyoba personality test di internet juga. Tapi beberapa teman tuh kayak ngerasa, aku enggak kayak gini. Terus, masa sih aku ternyata kayak gini. Menurut kakak, seberapa bisa dipercaya sih personality test yang ada, terutama di internet itu, untuk menggambarkan diri kita yang sebenarnya? Itu aja Kak. Terima kasih. Baik, monggo langsung aja Mas Aldo, boleh dijawab pertanyaan dari. Ya, terima kasih Mas Mizan pertanyaannya. Ini sering banget ditanyakan oleh teman-teman ya tentang tes yang ada di internet gitu kan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang harusnya begitu, kita nggak boleh percaya 100% dengan hasil tesnya ya. Karena saya secara pribadi juga nyoba sekian kali tes itu hasilnya itu berbeda gitu. Jadi tahun pertama saya nyoba hasilnya A gitu kan. Tahun berikutnya saya nyoba udah beda lagi gitu kan. Jadi saya juga sepakat kalau itu hanya kita jadikan sebagai salah satu referensi untuk belajar aja tanpa kita menjadikan dia sebagai referensi mutlak untuk menjalankan hidup kita gitu kan. Salah satunya referensi mutlaknya adalah kita jalani aja hidup kita gitu kan. Fokus buat mencari passion kita, fokus buat bukan mencari passion ya, fokus buat melakukan hal yang bisa kita lakukan aja. Lama-kelamaan kita akan bisa mengenali diri kita seperti apa. Perbanyak aktivitas dengan orang lain, perbanyak aktivitas komunikasi dengan orang lain, perbanyak kita berkarya untuk orang lain, perbanyak kita sibukkan diri kita dengan progresif aja lah, atau mungkin produktivitas apapun yang bisa kita lakukan. Sampai kita bisa benar-benar mengenal ternyata aku passionnya di sini, aku ternyata passionnya adalah ini dan lain sebagainya. Begitu. Dan tes begitu ya sebagai referensi belajar aja gitu kan. Begitu, meskipun memang ini ya ini masih jadi ini ya bahan perbincangan juga antara berbagai psikolog ya. Ada beberapa psikolog yang dia sepakat dengan tes-tes yang ada di internet, bahkan beberapa tes yang ada di internet juga yang menciptakan psikolog gitu kan. Tapi ada juga yang tidak sepakat dengan itu. Tapi yang paling populer yang dilakukan sekarang ya tadi itu yang ada beberapa, tadi 16 karakteristik itu yang paling populer sekarang, yang banyak psikolog juga sepakat dengan itu. Cuman masa gue tetap tidak begitu 100% percaya dengan hasilnya gitu. Itu hanya sebagai referensi buat belajar aja. Selebihnya kita temukan dengan cara kita masing-masing aja potensi kita seperti apa. Itu mungkin Mas Mizan begitu ya. Semoga menjawab ya. Moga-moga Mas Dio dilanjutkan boleh. Oke, terima kasih Mas Aldo. Mungkin dari Mizan sudah jelas. Kalau mau diperjelas lagi juga boleh kok Mizan.
Sudah kelas, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Siap-siap. Yuk teman-teman yang lain yang mau bertanya, boleh langsung aja yang mau bertanya. Iki sing kene ora ketok ora iku. Ora boleh. Nganggo motor iki apa nganggo motor? Dilanjut saja, boleh, silakan. Oke. Mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang ada di sini, mungkin dari Mas Al ada kata-kata yang sebagai penutup, mungkin pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman yang ada di sini supaya lebih memahami lebih kuat lagi dalam pembangunan karakter diri, terutama bagian passion. Mungkin dari Mas Al ada pesan atau yang ingin disampaikan pesan terakhir. Mungkin mengulang aja ya. Jadi pesan Mas Teguh pertama tadi prinsipnya adalah you don't follow your passion, but passion follows you. Jadi kamu tidak mencari passion, tapi passion akan mencari kamu. Yang kedua, do what's valuable. Jadi lakukan sesuatu yang valuable dari sekarang. Gitu kan. Start doing now. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang juga. Nah berikutnya, enjoy semua apa yang kita lakukan. Bahagia aja. Dan bahagia itu kalau bisa jangan dikasih syarat ya. Bahagia aja. Bahagia itu nggak ada syaratnya. Nggak harus syaratnya harus orang lihat kita dulu mengerjakan hal itu. Enggak. Tapi apapun yang bisa kita kerjakan, kita bahagiakan diri kita dengan hal itu aja. Itu sih mungkin Mas Dio ya. Jadi mudah-mudahan dengan prinsip itu teman-teman bisa pelan-pelan terhantarkan menuju potensi atau passionnya masing-masing. Sekarang mungkin yang masih muda di kampus belum bisa fokus menemukan passionnya apa gitu kan. Tapi lama-kelamaan kalau teman-teman menyibukkan diri dengan hal yang manfaat buat diri dan orang lain, menyibukkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan positif yang punya manfaat bagi orang lain, insya Allah ke depan nanti akan bertemu ya, passionnya akan ngikuti gitu kan. Nah, akan menemukan lah di kedepannya. Itu mungkin Mas Dio. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih kesempatannya buat Leader in You. Mudah-mudahan next talk show-nya bisa atau seminarnya bisa lebih dahsyat lagi ya dan lebih banyak lagi teman-teman yang datang nih. Gitu. Dan Leader in You termasuk bagian dari komunitas yang punya manfaat luar biasa bagi orang lain ya. Sekarang udah ada sekitar 70-an atau 80-an peserta nih yang insya Allah mendapatkan manfaat dari kegiatan di pagi hari ini. Dan saya fully support ya buat Leader in You untuk keep going. Gitu ya. Itu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Sama-sama. Oke, saya pamit duluan ya teman-teman ya. Dilanjutkan monggo. Ya, makasih ya Mas Al. Ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Itu tadi penyampaian materi dari Mas Aldo ya teman-teman. Tentang who am I, siapa aku, dan apa aja yang perlu kita ketahui dari diri kita sendiri
salah satunya tadi poin yang diambil adalah tentang masalah passion. Apakah itu passion? Tadi kesimpulan yang diambil, passion adalah hal yang di mana kamu dirasa dibutuhkan sama orang lain. Di mana di saat ada kamu, orang lain merasa nyaman dengan adanya kamu di situ. Itu adalah pengambilan poin dari passion. Dan tadi poin yang paling disampaikan Mas Algo lagi adalah passion itu bukan dicari, tapi passion itu akan mengikuti dirimu. Ya. Oke, mungkin itu teman-teman buat acara pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan dari Mas Algo itu bisa diterapkan untuk kedepannya. Kemudian sedikit mengingatkan, acara kita akan berlangsung selama 4 minggu. Ada 4 kelas ya teman-teman. Ini adalah kelas pertama. Kemudian minggu depan kelas kedua, minggu selanjutnya kelas ketiga, minggu selanjutnya adalah kelas keempat. Dan setelah acara kelas ini akan ada follow up kegiatan. Nah, kegiatannya apa? Teman-teman nantikan aja karena kegiatannya surprise, kayak masa depan. Ya, masa depan adalah surprise, kayak dikatakan Mas Algo tadi. Ya, untuk syaratnya teman-teman, pokoknya teman-teman wajib ngikutin agenda ini minimal 75% atau 3 kali pertemuan dari 4 pertemuan. Nah, nanti teman-teman bakal ikut agenda kegiatan selanjutnya. Jadi jangan sia-siakan karena spesial pokoknya. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya selaku MC. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya ada kesalahan kata atau mungkin kurang nyaman dalam masalah teknis dalam acara pagi hari ini, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya, kehadirannya pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Mungkin sebelum kita keluar, kita foto dulu ya teman-teman. On cam ya teman-teman, semua kita foto dulu buat dokumentasi. Ya, monggo kepada admin. Yuk pada on cam, yang belum on cam, kita foto bersama. Yuk. Wih, ada Mbak Ira di sana. Yuk. Admin siapa admin? Ya, ayo, ya berapa? Ya, 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, 2 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Yang terakhir. Karena maksimal 4. 1, 2, 3. Ya, sudah? Oke. Alhamdulillah. Ya, terima kasih teman-teman buat acara pagi hari ini. Yang belum sarapan, jangan lupa sarapan, jaga kesehatannya, asupannya diperhatikan, makan sehari 2 kali karena kondisi lagi seperti ini. Dan jangan aku minta tolong buat teman-teman jangan lupa doain Mas Aji ya, selaku yang seharusnya menjadi moderator pada pagi hari ini. Semoga segera lekas sembuh dan bisa melanjutkan perjuangannya. Ya. Ya, perjuangannya di Fakultas Ekonomi. Ya, mungkin itu aja dari saya. Saya Adira Taufikur Rahman, biasa dipanggil dari Prodi Akuntansi. Menutup acara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. See you next week.